Halo guys, welcome to my YouTube channel. Oke guys, kali ini aku akan ngebahas mengenai derivatif keuangan yang ada di pasar modal. Sebelum kita masuk ke derivatif keuangan, kalian harus tahu dulu nih, apa sih derivatif? Derivatif adalah kontrak keuangan. Nilai derivatif keuangan tergantung pada aset yang mendasarinya. Aset bisa berupa saham, komoditas, obligasi, mata uang, dan lain-lain. Nilai aset yang mendasarinya berubah seiring dengan pergerakan pasar. Motif utama kontrak derivatif adalah untuk berspekulasi tentang harga aset yang mendasarinya di masa depan, dan untuk menjaga volatilitas harga aset atau komoditas yang mendasarinya. Gimana sih cara kerja pasar derivatif? Perdagangan di pasar derivatif kurang lebih sama dengan berurusan di segmen tunai pasar saham. Anda akan memerlukan akun perdagangan untuk berurusan dengan derivatif. Jadi, derivatif ini ada yang diperdagangkan melalui bursa dan over the counter. Nah, untuk derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, dan instrumen lain. Guys, jenis derivatif keuangan yang populer di Indonesia ada 4. Jenis derivatif keuangan yang pertama adalah future, di mana future atau kontrak berjangka adalah jenis kontrak derivatif di mana pembeli dan penjual membuat perjanjian untuk menetapkan kuantitas dan harga aset. Misal, jika margin bursa komoditas ditetapkan sebesar 5%, leverage adalah 20 kali, ini menunjukkan nilai deposit sebesar 50, maka Anda dapat melakukan trading dengan Rp1.000. Trader harus membayar kembali seluruh jumlah ketika kontrak berakhir. Akibatnya, leverage yang lebih tinggi menunjukkan resiko yang tinggi. Yang kedua adalah option. Option juga mendapatkan nilainya dari aset yang mendasarinya. Pemegang opsi tidak berkewajiban untuk membeli atau menjual aset pada saat kadaluarsa. Nah, untuk jenis opsi ini ada 2 macam, call option dan put option. Call option ini memiliki hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli aset pada harga yang ditentukan pada tanggal yang ditentukan. Untuk put option, memilih hak tetapi tidak berkewajiban untuk menjual aset yang mendasarinya dengan harga tertentu pada tanggal tertentu. Untuk jenis yang ketiga adalah forward. Kontrak forward mirip dengan kontrak future. Pemegang kontrak berkewajiban untuk memenuhi kontrak. Namun, kontrak ini tidak terstandarisasi dan tidak diperdagangkan di bursa. Kontrak forward adalah kontrak over the counter. Akibatnya, kontrak ini disesuaikan dengan kebutuhan pembeli dan penjual atau pihak-pihak dalam kontrak. Untuk jenis yang terakhir adalah swap. Swap adalah kontrak derivatif yang membantu dua pihak untuk menukar kewajiban finansial mereka. Korporasi menggunakan kontrak swap untuk meminimalkan dan melindungi risiko ketidakpastian pada proyek tertentu. Jenis swap yang paling populer adalah credit default swap. Credit default swap menyediakan asuransi dari gagal bayar hutang. Oke guys, kali ini aku akan ngebahas mengenai IDX LQ45 feature. IDX LQ45 feature merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk menjual atau membeli sejumlah underlying
pada waktu dan harga tertentu di masa yang akan datang. LQ45 Feature menggunakan indeks LQ45 dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia. Manfaat dari IDX LQ45. Keuntungan apa sih yang paling signifikan yang akan diperoleh investor dari derivatif keuangan? Jadi, ada 3 keuntungan yang paling signifikan dari derivatif keuangan. Yang pertama adalah sarana lindung nilai. Yang kedua, perdagangan dua arah. Yang ketiga, mainly transaction-nya menggunakan leverage.